Ketika doa kunut gagal, maka aksi pemagaran pun dilakukan dengan cara brutal. Dari Kediri, kebetulan saya salah satu wakil dari Bapak Aziz MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Khairil Anas TV dimanapun Anda berada. Kembali dari kota Makassar memancar menjumpai para sahabat semua melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Sahabat Khairil Anas TV, setelah doa kunut yang dilancarkan oleh kaum Jokam Islam Jamaah LDII gagal dan justru berbalik mencelakai, dan ketika doa laknat yang mereka tujukan kepada para masayih juga berubah menjadi senjata makan tuan, maka para pembesar Jokam Jamaah LDII seakan kehabisan akal dalam melakukan pemagaran dan pencegahan gelombang hijrah dari kelompok pemuja Amir Baiat itu. Berbagai bentuk upaya pemagaran yang dilakukan bukannya berhasil membendung gelombang hijrah, namun justru menjadi sebab semakin besarnya tsunami hijrah yang terjadi dari dinasti Madigoliyah yang berusaha tetap eksis sejak berdirinya di tahun 1941 itu. Kini upaya pemagaran yang dilakukan semakin brutal, binal, nakal, dan radikal. Bolo pendem kembali diaktifkan di sejumlah daerah, utamanya di segitiga emas pusat keamiran Islam Jamaah LDII. Mereka diperintahkan untuk melancarkan intimidasi dan gertakan-gertakan yang bersifat teror kepada para masayikh, utamanya 3 ulama yang mereka anggap sebagai biang keladi pemicu terjadinya gelombang hijrah dari kelompok Islam Jamaah LDII itu. Mas Willy tadi jangan menyangkut-nyangkutkan Bapak Imam atau kiai daerah atau kiai kelompok atau hasil musyawarah. Jadi apa yang telah dipraktekkan dari teman-teman BP Kediri, mendingan untuk menghindarkan dari jeratan hukum, kita melakukan sendirian. Akhir-akhir ini kan kita pengusiran itu Upin Ipin di Pondok Kediri, ya. Jadi kalau Bapak Bolo pendem yang personilnya terdiri dari Senkom serta pendekar Asad itu dikerahkan untuk melancarkan teror kepada para asatis dan sejumlah mantan yang aktif melakukan upaya penyadaran dan terus-menerus mengungkap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah LDII. Upaya penyadaran yang dilakukan oleh mantan pengikut Islam Jamaah itu membuat panas telinga keamiran Islam Jamaah. Pasukan bolo pendam ini memang sejak dahulu sering dikerahkan untuk menjaga aset-aset vital milik Amir yang mereka sebut sebagai aset sabilillah. Dalam melakukan aksinya, mereka digerakkan untuk maksud menggertak dan menakut-nakuti pihak-pihak yang dianggap mengancam keamanan aset milik Sabilillah Jokam. Sebenarnya bukan ancaman berbahaya. Kejadian-kejadiannya terkadang hanya masjid mereka dimasuki kaum muslimin untuk beribadah. Karena kaum muslimin pada umumnya menganggap masjid adalah milik umat, maka mereka pun datang untuk sholat berjamaah di masjid itu. Berbeda dengan pemahaman kaum Jokam yang menganggap masjid hanya sebagai tempat sambung, bukan tempat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Itu sebabnya masjid milik Jokam LDII hanya terlihat ramai ketika acara sambung dan sepi di saat pelaksanaan sholat berjamaah 5 waktu. Kaum muslimin yang mengamati situasi masjid yang tersia-siakan itu kemudian tergerak untuk meramaikan, untuk beribadah dan melaksanakan sholat berjamaah di sana. Sebuah niat yang sesungguhnya sangat baik, namun justru disalahartikan oleh kaum Jokam. Kaum Jokam merasa masjidnya akan dikuasai, direbut, dan lain-lain. Maka bolo pendem pun dikerahkan untuk menjaga masjid
dan menghalau kaum muslimin yang ingin menuju ke masjid mereka untuk sholat. Itulah yang terjadi sesungguhnya, dan itulah tujuan dibentuknya bolo pendem. Mencegah, menghalang-halangi kaum muslimin yang sebenarnya ingin memanfaatkan masjid sebagai milik umat. Akan tetapi, kaum Jokam memiliki pandangan dan pemahaman yang berbeda tentang masjid. Bagi kaum Jokam, masjid adalah milik golongan mereka, karena mereka yang membangunnya. Masjid adalah tempat untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai pengikut setia keamiran yang tertib melaksanakan sambung sebagai bentuk wujud ketaatan dan kesetiaan kepada sang amir. Sebuah pemahaman yang memang sungguh sangat bertolak belakang dengan pemahaman kaum muslimin yang menganggap masjid sebagai milik umat dan siapapun umat Islam boleh untuk datang melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah di sana. Tujuan pembentukan bolo pendem yakni menjaga aset-aset dan masjid milik Jokam LDI agar tidak disentuh oleh kaum muslimin, yang dalam istilah mereka menjaga aset sabilillah, membela sabilillah. Mati dalam keadaan membela aset sabilillah, maka matinya syahid. Maka siapa yang tidak tergiur dengan iming-iming seperti itu? Mereka memiliki tugas mulia menjaga aset sabilillah yang imbalannya surga ketika mereka jihad dan meninggal di medan jihad. Meskipun dibentuk oleh keamiran LDI, tetapi para personil maupun bolo pendem ini dilarang untuk mengaku sebagai jamaah, apalagi mengaku sebagai warga LDI ketika mereka tersangkut masalah hukum dalam menjalankan tugas pengabdiannya. BP itu mempunyai perasaan yang peka. Artinya tadi jangan menyangkut-nyangkutkan Bapak Imam atau kiai daerah atau kiai kelompok atau hasil musyawarah. Jadi apa yang telah dipraktekkan dari teman-teman BP Kediri, mendingan untuk menghindarkan dari jeratan hukum, kita melakukan sendirian tanpa ada perintah, tanpa hasil keputusan musyawarah. Ini tujuannya untuk menghindari hukum. Sebuah doktrin yang sesungguhnya sangat jahat sekali, bahwa mereka berkewajiban membela aset milik keamiran Islam Jamaah, menjaga aset-aset milik sabilillah. Namun apabila mereka dalam menjalankan tugasnya itu tersangkut masalah hukum, dan untuk itu mereka harus menjalani konsekuensi hukum, maka mereka dilarang untuk mengaku sebagai pengikut Islam Jamaah atau dilarang mengaku diri sebagai warga LDI. Sungguh sebuah aksi yang sangat jahat dilakukan oleh keamiran Islam Jamaah terhadap pengikut-pengikutnya sendiri. Sebuah doktrin yang ditanamkan terus mengorbankan jiwa dan raga dalam menjalankan tugas untuk menjaga kewibawaan, menjaga keamanan aset keamiran Islam Jamaah. Ketika tersangkut masalah hukum, mereka dilepas begitu saja. Dan ini terjadi beberapa kali dalam kasus penjagaan aset sabilillah, penjagaan masjid hingga lahan sengketa yang dikerahkan. Pihak-pihak yang berkonflik dengan LDI atau keimaman pasti akan ciut nyalinya melituk. Cara yang dilakukan ini pun cukup berhasil, namun ini tersangkut masalah hukum, maka mereka dilepas begitu saja dan dibiarkan untuk menyelesaikan sendiri masalahnya, dan keamiran pun berlepas tangan. Untuk menghindari hukum. Dan kalau bisa dilakukan sendiri, kalau mereka ada saksinya dari mereka, itu umpama jadi saksi tidak kuat. Karena kenapa? Kelompoknya mereka. Umpama kita yang tidak membawa saksi, justru nanti di pemeriksaan polisi kita tidak punya bukti. Dan harus kini bolo pendem kembali diaktifkan untuk meneror para mantan, para asatis, sebagai upaya untuk memagari pengikut-pengikut mereka yang masih tersisa di dalam. Sebuah upaya pemagaran yang radikal dan sangat brutal, ya, demi untuk menjaga eksistensi keberadaan mereka sebagai kelompok yang mengaku paling Islam, menjadikan agama sebagai lahan bisnis untuk mengeruk kekayaan
dari para pengikut-pengikutnya yang sengaja dijadikan orang yang buta agama. Mengapa mereka sangat takut mendengarkan kajian-kajian para asatis? Mengapa para pengikut-pengikut unyu-unyu dari kelompok ini dipagari agar tidak menyimak dan tidak mendengarkan suara-suara para mantan? Ya, tujuannya agar penyimpangan-penyimpangan dan aksi-aksi kejahatan yang mereka lancarkan itu tetap terjaga, agar mereka tetap bisa mengendalikan dan memeras para pengikutnya dengan leluasa, menjadikan agama sebagai bahan untuk menjalankan aksinya dan melancarkan kejahatannya. Semoga kita dan keluarga terselamatkan dari aksi kejahatan mereka, dan semoga makin banyak orang-orang yang terbelenggu di sana bisa melepaskan diri, menyadari diri bahwa sesungguhnya mereka selama ini sedang diperalat. Sekian celotehan. Sampai jumpa pada celotehan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.